Dalam beberapa dekade terakhir, China telah muncul sebagai salah satu raksasa ekonomi terbesar di dunia. Melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI yang diresmikan oleh Xi Jinping pada tahun 2013, China menawarkan pinjaman dan investasi besar-besaran kepada negara-negara berkembang untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat hubungan bilateral. Namun di balik kemurahan hati tersebut, muncul pertanyaan, apakah China benar-benar ingin membantu negara-negara berkembang atau justru menjerat mereka dalam jebakan utang yang menghancurkan? Banyak analis dan pengamat barat menyoroti mekanisme China dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Mereka mencurigai bahwa China menggunakan utang sebagai alat untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Para analis menyebut strategi China tersebut dengan istilah debt trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang, di mana negara-negara berkembang diberikan pinjaman besar untuk proyek infrastruktur, tetapi ketika mereka kesulitan membayar utang, China mengambil alih aset strategis mereka. Beberapa kasus, seperti Sri Lanka yang terpaksa menyerahkan pelabuhan Hambantota kepada China karena ketidakmampuannya membayar utang, seringkali menjadi contoh utama kritik tajam terhadap strategi ini. China menawarkan pinjaman kepada negara-negara berkembang melalui berbagai skema, termasuk perjanjian langsung tanpa perantara lembaga keuangan internasional, investasi infrastruktur, dan program seperti BRI. Pinjaman ini seringkali diberikan dengan syarat yang tampak menguntungkan, seperti suku bunga rendah atau jangka waktu pembayaran yang panjang. Namun di balik kemurahan hati ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pinjaman China seringkali tidak transparan. Tidak seperti pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF yang memiliki standar transparansi dan akuntabilitas yang ketat, pinjaman China seringkali tidak dipublikasikan secara detail. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas di negara penerima untuk memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan secara efektif. Kedua, pinjaman China seringkali dikaitkan dengan proyek infrastruktur besar yang dibangun oleh perusahaan China. Artinya, uang yang dipinjamkan oleh China akan kembali ke perekonomian China melalui kontrak-kontrak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar China. Ketiga, pinjaman China seringkali dijamin dengan aset-aset strategis, seperti pelabuhan, bandara, atau sumber daya alam. Jika negara penerima tidak mampu membayar utangnya, China dapat mengambil alih aset-aset tersebut seperti yang terjadi dalam kasus Sri Lanka, di mana pelabuhan Hambantota diserahkan kepada China setelah Sri Lanka gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Hutang yang diberikan oleh China bisa menjadi pedang bermata dua bagi negara-negara berkembang. Di satu sisi, pinjaman ini sangat membantu dalam membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan pembangkit listrik. Infrastruktur yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memudahkan perdagangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Namun di sisi lain, utang yang terlalu besar bisa menjadi beban berat bagi negara penerima. Banyak negara berkembang sudah memiliki utang tinggi sebelumnya, dan menambah pinjaman baru dari China bisa membuat kondisi keuangan mereka semakin sulit. Jika mereka kesulitan membayar, maka bisa jadi negara tersebut terjerembab ke dalam krisis utang, bahkan bisa kehilangan aset-aset penting mereka. Beberapa kasus nyata dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana China menjerat negara berkembang dengan utang. Salah satu kasus yang paling sering dikutip oleh kritikus adalah Sri Lanka. Pada tahun 2017, negara ini menyerahkan pengelolaan pelabuhan Hambantota kepada China setelah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Pelabuhan ini dibangun dengan pinjaman dari China, tetapi proyek tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang. Akibatnya, Sri Lanka menyewakan pelabuhan tersebut kepada China Merchants Port Holdings selama 99 tahun dengan imbalan 1,12 miliar US dollar yang digunakan untuk membayar sebagian utang luar negerinya. Zambia juga menghadapi masalah serupa. Negara ini meminjam uang dari China untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan raya, bandara, dan pembangkit listrik.
Sayangnya, utang Zambia terus menumpuk hingga akhirnya pada tahun 2020, Zambia dinyatakan gagal bayar. Kini Zambia harus bernegosiasi dengan China untuk menunda pembayaran utang atau mencari solusi lain agar negara ini tidak bangkrut. Angola menjadi salah satu negara Afrika dengan utang besar ke China. Pemerintah Angola meminjam uang untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan sektor minyaknya. Awalnya, Angola berharap pendapatan dari minyak bisa digunakan untuk membayar utang. Namun, ketika harga minyak dunia turun, Angola kesulitan mendapatkan uang untuk membayar utangnya. Akibatnya, negara ini harus membayar sebagian besar utangnya ke China dengan hasil ekspor minyak mereka melalui skema oil-backed loans. Oil-backed loans adalah skema di mana jika suatu negara gagal membayar utang, maka negara tersebut akan membayarnya dengan minyak mentah. Venezuela juga menggunakan skema ini dalam perjanjiannya dengan China, di mana negara tersebut menerima miliaran dolar pinjaman yang dibayar kembali dengan minyak mentah dari perusahaan minyak nasionalnya. Kemudian Pakistan, contoh lain dari negara yang menerima pinjaman besar dari China melalui China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC yang merupakan bagian dari BRI. Meskipun proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pakistan, hutang yang besar juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Pakistan untuk membayar utang tersebut di masa depan. Zimbabwe mengalami kesulitan membayar utangnya ke China. Akibatnya, negara ini juga harus menyerahkan hak atas beberapa cadangan mineralnya, seperti platinum dan kromium, sebagai jaminan pembayaran utang. Dengan kata lain, China mendapatkan akses ke sumber daya alam Zimbabwe karena negara ini tidak mampu melunasi pinjamannya. Uganda juga mengalami kemalangan seperti Zimbabwe. Pemerintah Uganda gagal membayar utang yang dipinjam untuk proyek pembangunan. Akibatnya, Bandara Internasional Entebbe, satu-satunya bandara internasional di Uganda, harus diserahkan ke China. Dalam hal ini berarti China mendapatkan hak untuk mengelola bandara tersebut karena Uganda tidak bisa membayar utangnya tepat waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa utang China bisa menjadi pedang bermata dua bagi negara-negara berkembang. Selain negara-negara yang menghadapi kesulitan akibat utang dari China, ada juga contoh negara yang berhasil memanfaatkan pinjaman tersebut untuk meningkatkan ekonominya. Salah satu contohnya adalah Ethiopia. Negara ini menggunakan pinjaman dari China untuk membangun proyek infrastruktur besar, seperti jalur kereta api Addis Ababa Djibouti, yang selesai pada 2018. Jalur ini sangat penting karena menghubungkan Ethiopia yang tidak memiliki akses laut dengan pelabuhan Djibouti, yang menjadi pintu utama ekspor-impor negara ini. Dengan adanya jalur kereta api ini, waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari, kini hanya sekitar 12 jam. Hal ini membuat perdagangan lebih efisien dan membantu pertumbuhan ekonomi Ethiopia. Selain itu, Uni Emirat Arab juga berhasil memanfaatkan pinjaman dan investasi dari China untuk memperkuat infrastrukturnya. Salah satu proyek penting yang didukung oleh China adalah pengembangan pelabuhan Khalifa di Abu Dhabi. China, melalui perusahaan COSCO Shipping, menginvestasikan miliaran dolar untuk menjadikan pelabuhan ini sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Teluk. Dengan adanya investasi ini, Pelabuhan Khalifa kini menjadi salah satu pelabuhan paling canggih di dunia, dilengkapi dengan teknologi otomatisasi dan modern. Infrastruktur ini memperkuat posisi Uni Emirat Arab sebagai pusat perdagangan global dan meningkatkan hubungan dagang dengan Asia, Afrika, serta Eropa. Di Asia, Thailand juga mendapat manfaat dari pinjaman China, terutama dalam proyek kereta cepat yang menghubungkan Bangkok dengan kota-kota utama di utara dan timur laut Thailand. Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Thailand untuk meningkatkan konektivitas domestik dan regional, sekaligus memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga. Keberhasilan proyek-proyek ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, pinjaman dari China bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan krisis utang. Seperti halnya Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Thailand, yang mampu menggunakan investasi ini untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saingnya di kancah internasional. Dengan demikian, pinjaman dari China bisa menjadi peluang besar bagi negara berkembang, asalkan dikelola dengan hati-hati dan digunakan untuk proyek yang benar-benar bermanfaat bagi perkembangan negaranya.
Hutang dan bantuan China tidak hanya menjerat negara-negara berkembang secara ekonomi, tetapi juga telah menumpulkan taji mereka di forum internasional. Beberapa negara yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap China cenderung bersikap lebih lunak terhadap Beijing dalam isu-isu sensitif seperti Taiwan dan Uighur. Dalam kasus Taiwan, beberapa negara yang dulunya mengakui kedaulatan Taiwan kemudian mencabut pengakuan mereka setelah menerima bantuan ekonomi atau pinjaman dari China. El Salvador pada tahun 2018 memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke China setelah menerima janji investasi besar. Panama pada tahun 2017 juga mencabut pengakuan terhadap Taiwan setelah menjalin hubungan ekonomi lebih erat dengan China. Solomon Islands dan Kiribati pada tahun 2019 mengambil langkah serupa setelah menerima berbagai bentuk bantuan dari Beijing. Dan banyak dari negara di Afrika dan Amerika Latin juga memilih tidak mengakui Taiwan demi menjaga hubungan baik dengan China, yang menjadi mitra dagang dan pemberi pinjaman utama bagi mereka. Dalam kasus Uighur, beberapa negara mayoritas Muslim yang seharusnya lebih vokal terhadap isu hak asasi manusia justru menunjukkan sikap lunak terhadap China. Pakistan, yang sangat bergantung pada investasi China melalui proyek Belt and Road Initiative atau BRI, secara terbuka mendukung kebijakan China di Xinjiang dan mengabaikan kritik internasional terhadap penindasan etnis Uighur. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meskipun mengklaim sebagai pemimpin dunia Muslim, tidak mengkritik China dan bahkan secara terbuka mendukung klaim Beijing bahwa kamp-kamp di Xinjiang adalah pusat pelatihan kerja, bukan fasilitas penahanan bagi etnis Uighur. Bahkan lebih miris, Mesir dilaporkan telah menangkap dan mendeportasi warga Uighur ke China atas permintaan Beijing. Ketergantungan ekonomi terhadap China membuat banyak negara lebih berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap kebijakan Beijing. Mereka tidak ingin mempertaruhkan hubungan dagang, investasi, atau bantuan keuangan yang mereka terima. China menggunakan pengaruh ekonominya untuk membentuk kebijakan luar negeri negara lain agar lebih sejalan dengan kepentingannya. Bagi negara-negara yang menerima pinjaman besar atau investasi dari China, tekanan untuk tidak menentang kebijakan Beijing menjadi semakin besar. Mereka lebih memilih untuk diam atau bahkan mendukung China dalam forum internasional, meskipun bertentangan dengan kepentingan domestik mereka sendiri, atau nilai-nilai yang selama ini mereka junjung tinggi. Hutang dari China bisa menjadi peluang emas atau justru jebakan berbahaya bagi negara-negara berkembang. Bagi mereka yang pintar mengelola utangnya, pinjaman ini bisa menjadi bahan bakar untuk membangun infrastruktur, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing di kancah global. Namun bagi yang kurang hati-hati, utang ini bisa berubah menjadi beban besar yang mengancam stabilitas ekonomi dan bahkan kedaulatan negaranya. Lebih dari itu semua, utang juga punya dampak politik yang nyata di kancah internasional. Negara yang terlalu bergantung pada China seringkali kehilangan kebebasan dalam menentukan sikap di panggung internasional. Kepentingan ekonomi bisa membuat mereka menutup mata terhadap isu-isu sensitif, bahkan mengorbankan nilai dan kepentingan nasional mereka sendiri. Jadi, apakah utang dari China itu anugerah ataukah ancaman? Jawabannya tergantung pada bagaimana negara penerima mengelola dan merencanakan penggunaannya. Yang jelas, dalam dunia geopolitik, tidak ada yang benar-benar gratis. Setiap pinjaman punya harga, dan harga itu tidak selalu dibayar dengan uang.